menyangkut dengan kesehatan jiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita memiliki jiwa. Dan kalau kita lihat ada jiwa yang tinggi dan jiwa yang rendah. Jadi kalau jiwa yang tinggi itu mungkin kita dalam kehidupan keseharian ini memang tidak masalah. Tapi ada mereka-mereka jiwa yang rendah. Nah, ini yang menjadi masalah, ini yang menjadi target penceramah-penceramah. Kalau dia belum berlanjut ke dalam tindakan jiwanya itu. Artinya kalau sudah dia marah-marah tinggi terus menerus, tentunya dia akan harus ke rumah sakit. Mungkin tidak bisa kita lakukan di rumah. Dan kita kalau kelainan jiwa kemungkinan kita juga enggak sadar. Dalam kehidupan keluarga kita tidak sadar. Kalau kita umpamanya hidup bertetangga tapi tidak kenal tetangga, ini jiwa. Nah, jadi kalau jiwa-jiwa yang tinggi tidak seperti itu. Malah di dalam Al-Quran itu dikatakan ya ayuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Wahai jiwa-jiwa yang baik, yang sehat, yang bagus, jiwa yang mutmainnah. Nanti Allah akan panggil di yaumil mahsyar, masuklah ke dalam surgaku. Sama seperti golongan-golongan aulia Allah yang lain. Coba kalau jiwa kita tidak, ini di jalan saja. Kalau kita lihat jiwa sehat, orang bawa mobil, bawa kereta. Man, kalau anak mudanya yang bawa kereta memang masih belum sempurna jiwanya sehat itu. Perempuan bonceng anak di depan dan di belakang. Potong kiri, potong kanan. Coba bayangkan. Kalau kesenggol sikit, bagaimana akan terjadi? Jadi oleh karena itu ini memang harus kita sampaikan ini sebenarnya. Ya. Kalau enggak disampaikan, enggak tahu. Ada petugas jalan itu sudah membuat dari mana kita jalan yang naik kereta. Dari mana kita jalan yang naik mobil. Jadi oleh karena itu sekali lagi mari itu kita perhatikan supaya kita menjadi manusia-manusia yang jiwanya sehat. Nah, jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, oleh Syakik itu bin Ibrahim itu mengatakan adalah ada pintu taufik tertutup bagi manusia. Jadi pintu taufik itu tertutup bagi manusia itu ada kira 6 yang kita kutip nih. Yang pertama adalah tidak bersyukur terhadap nikmat. Sehat badan kita, apakah hendak ke masjid? Kenapa kita enggak salat berjamaah bersama? Ini yang habis kita pikirkan. Kalau kita hitung-hitung di sini saja orang-orang penuh masjid nih. Tapi tidak. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Sehat, jalan, badan, mata, hidung, kuping semuanya. Fisiknya itu semuanya sehat. Kenapa? Memang kadangkala ini kalau kita lihat ya, tidak mau mendengar. Ada ceramah sikit tidak mau mendengar. Ya Allah juleha, ya Allah rumah lepo puput rumah, wallahu alam, kita juga enggak tahu itu. Coba tanya yang pergi pulang ke rumah, puput terus rumah. Ini jam 6 pagi ini. Padahal kalau beritikaf di dalam masjid, niat itikaf dalam masjid, Allah beri pahala. Nanti di yaumil mahsyar pasti Allah beri pahala. 10 menit saja sudah dapat pahala. Cari pahala itu bukan sekaligus, banyak. Pelan-pelan. Buang duri di jalan, itu pahala. Kasih makan orang, pahala. Kasih sedekah, pahala. Elak orang di jalan, pahala semua ya Allah. Niat baik pergi dari rumah untuk ke masjid, itu pahala. Jadi pahala dikumpulnya sedikit-sedikit dan hari-hari.
Dan nanti diimbangi dengan dosa kita hari-hari. Kita punya dosa kecil kali. Imbangi nanti akan dihitung oleh Allah itu pasti. Berapa dosa kamu, berapa pahala kamu yang kamu kumpulkan. Alhamdulillah kalau pahala itu lebih banyak daripada dosa kecil itu. InsyaAllah kita akan Allah masukkan kita. Menjadilah kita jiwa-jiwa yang masuk ke dalam surga kelak. Kemudian mencintai ilmu tanpa melaksanakan. Nah, kita cinta dengan ilmu tapi tidak kita laksanakan. Bagaimana kita silaturahmi saja. Kita tahu semua bau surga kata Rasul itu 1000 tahun perjalanan. Tapi tidak bau surga bagi mereka yang memutuskan silaturahmi. Terutama adalah antara anak dengan ayah, keluarga, suami istri. Ada suami istri enggak pernah ngomong di rumah. Ngomong nanti hari raya sekali. Jadi oleh karena itu ini memang kita sangat sedih. Akhirnya lama-lama nanti kalau enggak ada perbaikan-perbaikan, ya sudahlah konsultasi ke jiwa. Masuk rumah sakit jiwa itu. Kalau enggak rumah sakit jiwa aja apa dukun. Banyak orang-orang. Kalau dia datang ke dukun, dia percaya dukun itu musyrik. Kalau mati berarti wallah bisa Allah lah yang Maha tahu. Jadi oleh karena itu mari kita memelihara jiwa kita. Kita hindari dari emosional kita. Kita hindari dari perkelahian, dari pertengkaran dan segala macam. Coba kita lihat. Jadi salah satu di antaranya adalah dengan ilmu. Tanpa ilmu sulit. Karena enggak tahu. Itu tadi saya cerita. Pahala duduk beriktikaf niat. Itu enggak ada ilmu sama sekali. Kalau dia tahu duduklah. Enggak ada cerita itu. Duduk 5 menit, 3 menit saja cukup di sini duduk. Sudah dapat pahala Allah berikan kepada kita. Kemudian berikutnya berbuat dosa dan mengakhirkan tobat. Dosa terus, tobat nanti saja. Sekarang kita makan yang haram-haram dulu, tobat nanti saja. Ini juga keliru. Jadi oleh karena itu harus kita bertobat apa yang telah kita buat. Kemudian bersahabat dengan orang-orang yang saleh, tapi tidak meladani perbuatan mereka. Kita bersahabat dengan orang saleh, dengan dengku-dengku, dengan orang malim, dengan orang ilmuwan, tapi kita tidak ikut dia. Pada saat dia pergi masjid, kita pergi ke pasar. Harusnya ikut dia. Nah, pada saat dia ceramah memberitahu kepada kita, itu harus ikut dia. Jangan kita tidak ikut. Untuk apa ilmu tadi itu? Kalau kita tidak praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita memutuskan silaturahmi itu, coba bayangkan, bau surga 1000 tahun perjalanan, tapi tidak bau surga bagi mereka yang memutuskan silaturahmi itu. Ini barangkali yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kalau sakit kepala, beli bodret, mudah itu. Kalau sakit pinggang, periksa, jawab dokter, periksa, dikasih obat, sembuh itu. Allah pasti menurunkan penyakit, pasti menurunkan obat. Itu harus yakin 150%. Kalau enggak yakin kita, tentu kita itu tadi jiwa larinya. Kada pegah Tuhan dan adil. Kada pegah ini, kada pegah itu. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah. Nah, ini sekarang topik ini. Itu makhluk Allah yang Allah ciptakan makhluknya itu. Bukan main-main, bukan tiga bakung yang ciptakan. Allah ciptakan. Diberi kepada turun kemari ke dunia ini. Jadi oleh karena itu disuruh kita oleh orang kesehatan pakai masker, pakai. Usahakan jangan dekat-dekat, baik dekat. Karena virus itu nggak bisa kita lihat dengan kepala kita, dengan mata. Harus dengan mikroskop elektron itu. Kalau virus itu, virus corona dan virus semuanya itu nggak bisa kita lihat begitu-begitu saja. Harus dibiak itu. Harus dibuat satu bejana, ditaruh di situ, dilihat. Paginya itu sudah memang di jalan-jalan itu dalam bejana itu.
Jadi oleh karena itu, ini biasanya dilakukan adalah di Bio Farma sana, di pabrik-pabrik obat yang besar-besar itu. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita berbuat supaya kita itu bersahabat dengan orang-orang alim, orang-orang berilmu, tapi kita ikuti apa yang dia katakan. Kemudian mengakui rendahnya dunia, tapi mencarinya. Artinya rendah dunia ini apa Daud dalam dunia ini. Tapi kita dunia yang kita cari. Tak pengegok kena, tak pengegok gede. Itu dunia itu. Jadi oleh karena itu Allah memberi kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tiup dunia, buat pula jangan kurang akhirat. Supaya Allah masukkan kita ke dalam neraka, supaya yang kita makan itu tidak akan mempengaruhi jiwa-jiwa kita. Kalau yang haram hari-hari kita makan, semua keluarga anak-anak kita pengaruh. Banyak sekarang Bapak Ibu lihat, mereka sekolah tinggi-tinggi, S2 minimal, tapi cuma-cuma dikasih kepercayaan oleh negara ini. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita punya ilmu itu kita praktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan tenang hidup dalam dunia. Ini kita beritahu saja hadis Rasulullah. Kalau saya beritahu, hari-hari memang saya ngomong ini supaya dipatuhi oleh manusia ini. Ada 3 orang yang masuk ke dalam masjid ini. 3 kelompok masuk dalam masjid ini. Rasul memberitahu pada saat dia selesai majelis. Tahu kalian yang 3 orang masuk itu? Yang satu itu masuk ke dalam masjid, dilihat di depan ini ada kosong, dia minta maaf. Masuk masjid, duduk dia di depan. Apa kata Rasul? Yang seperti itu dia ingin mendekat kepada Allah, maka Allah akan dekat kepada dia. Ya, duduk ide. Satu kelompok lagi datang, di bawah, di belakang-belakang tameh, belakang-belakang tiang berdiri itu. Dia malu melangkahi orang. Maka Allah akan malu terhadap dia. Coba bayangkan kalau Allah malu kepada dia, bagaimana kita mau taubat ibadat? Ini hadis sahih Bukhari Muslim loh. Iya Ulumuddin dibaca itu. Orang pesantren tahu itu, tapi tak melaksanakan ini juga. Sedikit yang melaksanakan, ini juga sedih kita. Yang terakhir adalah Rasul masih berceramah sini. Kamu dah ajak ayu. Apa kata Rasul? Dia berpaling dari Allah, maka Allah akan berpaling terhadap dia. Ini hadis Bapak dan Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Radio ini bisa didengar, sampai ke Malaysia sana bisa. Ini 3 orang yang masuk dalam masjid ini, coba kita praktekkan. Kalau masih ada yang kosong di depan, minta maaf kepada atau yang duluan duduk di depan dulu, supaya tidak senggol-senggol. Duduk 3 menit, 10 menit. Saya tidak akan lama-lama ceramah ini. Karena kalau lama-lama pun ditamang lunyung rawi, tebir raunun, atau damang raunun, tebir rawi. Apa banyak-banyak dah. Kalau kita mau cerita sakit, ilung 5 ton, 6 ton lu nunjak di gula ketatannya. Di Bandung sana, kan di sini. Dulu enggak ada sekolah ada Aceh. Di Bandung sana saya 5-6 tahun bawa istri anak ke sana. Jadi kalau mau cerita ke sehat, seperti umpamanya pergi berdukun, tipes. Panas itu, tipes itu, gejala-gejalanya 3 minggu panas. Minggu pertama enggak enak makan, itu gejala-gejalanya. Panas mulai naik, mulai lemah, letih. Minggu kedua itu mulai itu sudah mulai panas. Naik terus panas minggu kedua. Minggu ketiga itu panas tinggi dan turun panasnya. Di saat itulah dia menggigau. Kalau mau mati, di saat itulah mati. Nyotajak Pak Dukun, coba bayangkan. Jelas itu tipes abdominalis disebabkan oleh mikroba Salmonella
latiposa namanya. Boleh tanya itu pada orang-orang laboratorium. Itu tidak bisa kita juga lihat dengan kepala kita. Itu bisa dilihat dengan bejana tadi, di biak. Dia akan ada pagi hari itu. Nah, ini tipus positif. Kemudian yang lagi adalah daerah-daerah yang banyak kuda. Karena memang kadang-kala dasar dari tai kuda itu. Salmonella typhosa itu yang menyebabkan tipus abdominalis. Nah, kalau sudah itu mudah sebenarnya. Baik badukun, baik aplung gede badukun. Anak perlet. Tidak ada di dalam ilmu kesehatan itu enggak ada dukun. Pasti Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obat. Itu kerja mereka para ahli. Jadi saya kira inilah barangkali mari kita masuk ke dalam jiwa-jiwa yang tinggi. Jangan kita mau dengan jiwa-jiwa yang rendah. Menjadilah kita manusia-manusia yang mutmainnah kelak. Allah masukkan ke dalam surga kita insyaallah. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada makna, ada manfaat kepada kita semuanya. Pada Allah kita mohon ampun, sama manusia saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.